Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Ibu berharap kabar dari anak-anak sekalian baik-baik saja dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini di mata pelajaran pendidikan IPS ya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu KD dari mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, KD kompetensi dasar dari pertemuan kali ini yaitu mengenai menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, serta politik. Harapannya supaya Ananda sekalian dapat menganalisis potensi sumber daya alam di benua Asia dan persebarannya pada bidang pertanian serta pertambangan. Memasuki materi kita mengenai potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Terlebih dahulu, Ibu ingin bertanya kepada Ananda sekalian, apa itu sumber daya alam? Sebelumnya pasti Ananda telah mempelajari mengenai sumber daya alam itu sendiri. Nah, Ibu ulas sedikit mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya alam tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat non-fisik. Sumber daya alam yang kita ketahui umumnya yaitu ada dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati itu contohnya seperti flora, fauna, sedangkan sumber daya alam non-hayati itu seperti air, tanah, dan udara. Mengerti dengan pengertian sumber daya alam? Jika sudah, kita mungkin langsung memasuki materi kita mengenai potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Benua Asia mempunyai banyak lembah sungai besar yang subur dan terletak pada pertemuan jalur sirkum Pasifik dan Mediterranean. Sebagai akibatnya, benua Asia memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol dalam bidang pertanian serta pertambangan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja potensi sumber daya alam yang dihasilkan benua Asia dalam bidang pertanian. Di Asia Tenggara, sumber daya alam yang dihasilkan yaitu padi. Padi terdapat di negara Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Sedangkan di Asia Selatan, mereka juga menghasilkan padi yang banyak terdapat di negara India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain padi, di Asia Selatan juga penghasil sorghum, gandum, kapas yang banyak terdapat di negara India. Lalu, selain sorghum, gandum, dan kapas, juga ada sumber daya alam seperti tebu, serta tanaman sejenis tebu yang terdapat di negara India dan Pakistan. Lalu, ada satu sumber daya alam lagi, yaitu yang disebut jute, terdapat di negara India dan Bangladesh. Selanjutnya di Asia Tengah, dengan hasil utama gandum dan buah-buahan. Di Asia Barat, potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Asia Barat yaitu terbanyak dan hasil utama dari Asia Barat itu ada beras serta kopi. Nah, kita lanjut ke bidang pertambangan. Hasil-hasil pertambangan yang menonjol di benua Asia adalah minyak bumi. Negara-negara penghasil minyak bumi terdapat di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Untuk timah putih terdapat di negara Indonesia,
Malaysia, dan Filipina. Nah, apa saja sih hasil pertambangan yang dihasilkan oleh negara-negara yang ada di benua Asia? Yang pertama, nikel, terdapat di negara Indonesia. Kemudian ada batu bara yang terdapat di negara Siberia, Jepang, dan Indonesia. Selain itu, beberapa daerah penting seperti Semenanjung Korea juga mengandung mineral seperti biji besi, batu bara, emas, perak, timah hitam, seng, wolfram, dan grafit. Lalu juga ada minyak bumi, mangan, fosfat yang terdapat di Semenanjung Sinai. Lalu di negara India menghasilkan potensi sumber daya alam yaitu biji besi, batu bara, mangan, titanium, dan bauksit. Lalu di negara Pakistan menghasilkan sumber daya alam di bidang pertambangan yaitu batu bara, krom, biji besi, dan minyak bumi. Lalu juga ada sumber daya alam dari negara Sri Lanka, yaitu grafit dan batu bara mulia yang banyak terdapat di negara Sri Lanka. Pastinya, Ibu telah menyiapkan satu buah video yang akan menampilkan potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia dalam bidang pertanian serta pertambangan. Untuk itu, Anda sekalian, silahkan simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan berikut. Nah, gimana? Udah paham terhadap apa yang Ibu jelaskan serta Ibu tampilkan tadi mengenai potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia? Jika sudah, Ibu ingin sedikit membahas bersama Ananda sekalian mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik itu dari bidang pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan bidang lainnya. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai potensi sumber daya alam yang ada di negara Indonesia dalam bidang pertanian serta pertambangan. Di bidang pertanian, negara kita itu menghasilkan padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah.
Daerah-daerah mana saja sih penghasil padi, jagung, ubi kayu, kedelai, serta kacang tanah? Nah, daerah penghasil padi itu terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu, daerah penghasil jagung ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Sedangkan daerah penghasil jagung di Jawa Timur terdapat di Besuki dan Madura. Serta daerah penghasil jagung itu terdapat di Sulawesi, yang mana di daerah Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Selanjutnya yaitu ubi kayu. Daerah penghasil ubi kayu atau singkong adalah di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, Wonogiri, dan Yogyakarta di Wonosori. Selanjutnya yaitu kedelai. Daerah penghasil kedelai ini antara lain ada di Jawa Tengah, Kedu, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Jepara, dan Rembang. Lalu kedelai juga terdapat di daerah Yogyakarta, Jawa Timur, yaitu di Jember. Selanjutnya, kacang tanah. Daerah penghasil kacang tanah di Indonesia terdapat di daerah Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, di Surakarta, Semarang, Jepara, dan Rembang, serta Pati. Juga terdapat di daerah Jawa Barat, Cirebon, dan Priangan. Serta kacang tanah juga dihasilkan di daerah Bali serta Nusa Tenggara Barat, yaitu di Lombok. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan hasil dari sumber daya alam yang ada di bidang pertambangan yang tersebar di Indonesia. Hasil tambang negara Indonesia antara lain ada minyak bumi, bauksit, yaitu biji aluminium, batu bara, besi, timah, emas, tembaga, nikel, marmer, mangan, aspal, belerang, dan yodium. Di mana saja sih daerah-daerah penghasil sumber daya alam pertambangan ini? Nah, minyak bumi itu ada di banyak pertambangan minyak bumi di Indonesia. Daerah-daerah penghasilnya yaitu ada di Pulau Sumatera, terdapat di Aceh, yaitu daerah Loksmawe dan Peuraula. Di Sumatera Utara itu di Tanjung Pura. Lalu tambang minyak bumi di daerah Riau itu terdapat di daerah Sungai Pakning dan Dumai. Lalu di Sumatera Selatan itu terdapat di daerah Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim. Tambang minyak bumi di Pulau Jawa terdapat di Wonokromo, Delta di Jawa Timur, Cepu, Cilacap di Jawa Tengah, dan Majalengka, Jatibarang di Jawa Barat. Lalu tambang minyak bumi di Pulau Kalimantan terdapat di Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Serta tambang minyak di Pulau Kalimantan juga terdapat di Amuntai, Tanjung, dan Rantau di Kalimantan Selatan. Nah, tambang minyak bumi juga terdapat di daerah Maluku, yaitu tepatnya di Pulau Seram dan Tenggara. Juga terdapat di Irian Jaya, di daerah Klamono, Sorong, dan Babo. Lalu selain minyak bumi, terdapat juga bauksit, yaitu biji aluminium.
penambangan bauksit berada di daerah Riau, yaitu tepatnya di Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat di Singkawang. Selanjutnya yaitu ada batu bara, yang mana batu bara terdapat di daerah Sumatera Barat, yaitu di Ombilin, Sawah Lunto. Selanjutnya di Sumatera Selatan itu ada di Bukit Asam, Tanjung Enim. Di Kalimantan Timur terdapat di Lembah Sungai Berau, Samarinda. Di Kalimantan Selatan terdapat di daerah Koto Baru atau Pulau Laut. Batu bara juga dihasilkan di daerah Kalimantan Tengah, yaitu tepatnya di daerah Puruk Cahu. Selanjutnya di Sulawesi Selatan terdapat tambang batu bara di Makassar, dan terdapat juga di daerah Papua, yaitu di daerah Klomono. Selanjutnya ada besi yang terdapat di daerah Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Selanjutnya penghasil timah terdapat di daerah Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Singkep. Lalu ada penambangan emas yang terdapat di daerah Nanggor Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Freeport atau di Timika, Papua. Lalu juga hasil tambang lainnya ada tembaga yang terdapat di daerah Irian Jaya. Lalu nikel terdapat di daerah Sulawesi Tenggara. Marmer terdapat di daerah Jawa Timur, yaitu tepatnya di Tulungagung, Lampung, Makassar, dan Timur. Lalu hasil tambang yang lainnya yaitu mangan terdapat di daerah Yogyakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya itu ada aspal yang dihasilkan daerah Sulawesi Tenggara. Hasil pertambangan lainnya yaitu ada belerang dan yodium. Belerang terdapat di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang terakhir, hasil tambang yang dimiliki oleh Indonesia yaitu yodium yang terdapat di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, dan Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto. Nah, itu sedikit Ibu bahas mengenai hasil sumber daya alam di bidang pertanian serta pertambangan. Masih banyak lagi hasil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia di bidang peternakan, perkebunan, perikanan, dan di bidang-bidang lainnya. Untuk itu, untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan suatu peta persebaran sumber daya alam yang ada di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Seperti ini. Ingat, waktu kita telah habis. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali materi yang telah kita pelajari hari ini dan dibaca ulang di rumah mengenai apa tadi itu sumber daya alam, apa saja sih potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia, terutama dalam bidang pertanian serta pertambangan. Lalu juga kita telah membahas bersama-sama apa saja potensi sumber daya alam yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda semua bisa paham dan jangan lupa belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat selalu ingat dan dapat berguna bagi kita semua. Mungkin Ibu sudahi pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.